Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Trianti Nazara, NIM 1804278. Di sini, saya akan memaparkan tentang peranan kebijakan dalam negara demokrasi. Ini adalah salah satu materi dari mata kuliah Politik Kebijakan Publik. Baiklah, kita akan menjelaskan pengertian dari kebijakan. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, baik itu dari kepemimpinan dan cara bertindak. Dan kebijakan juga bisa merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan yang penting dalam sebuah organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya juga berdasarkan dampaknya. Selanjutnya kita akan membahas konsep dari negara demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang mana terdiri dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos yang artinya rakyat, sedangkan kratos yang artinya kekuasaan. Sehingga menurut Likon, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang telah digunakan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Salah satu negara yang menganut demokrasi, yaitu ciri-cirinya adanya kebebasan pers dan media, dan adanya persamaan hak bagi semua warga negara. Dan terakhir juga adanya pemilihan umum langsung serta pemerintahan yang ada di tangan rakyat. Di dalam negara demokrasi, sistem pemerintahan demokrasi memiliki dua bentuk. Yang pertama, demokrasi langsung, yang kedua adalah demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung adalah demokrasi di mana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Setiap rakyat mewakili dirinya sendiri untuk memilih suatu kebijakan, sehingga mereka memiliki pengaruh terhadap keadaan politik yang terjadi. Sedangkan demokrasi tidak langsung adalah merupakan paham demokrasi yang dilaksanakan melalui perwakilan, di mana corak pemerintahan demokrasi yang dilakukan melalui badan perwakilan rakyat yang dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat. Di sini, penerapan demokrasi tidak langsung ini biasanya dilakukan oleh negara yang jumlah penduduknya banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapi juga semakin rumit. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas peranan kebijakan dalam negara demokrasi. Di sini, menurut para ahli administrasi negara, telah meletakkan fungsi perumusan kebijakan negara sebagai bagian yang sama pentingnya dengan fungsi pelaksanaan kebijakan negara. Di mana, menurut Nigro dan Nigro dalam Islami tahun 1984 halaman 1 menyatakan bahwa administrasi negara mempunyai satu peranan yang sangat penting dalam merumuskan kebijaksanaan negara, dan oleh karenanya merupakan bagian dari proses politik. Demokratisasi dalam proses formalisasi kebijakan publik dapat dipahami sebagai akomodasi kepentingan masyarakat dalam kebijakan serta adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Kebijakan juga memiliki peran utama dan penting dalam pengembangan masyarakat, terutama dalam menjembatani pemecahan masalah dan memandu implementasi strategi, yaitu menurut Hubeiss dan Najib tahun 2008. Yaitu menjelaskan apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan untuk mengejar pencapaian tujuan organisasi atau negara. Dan selanjutnya kita akan menjelaskan contoh peranan kebijakan dalam sebuah negara. Yang pertama yaitu contohnya kebijakan dalam pengembangan masyarakat. Yang kedua, peranan kebijakan fiskal dalam sebuah negara. Yang ketiga yaitu peranan kebijakan pembangunan dalam negara demokrasi. Kebijakan dalam pengembangan masyarakat. Kebijakan dalam pengembangan masyarakat merupakan kristalisasi dari desain kebutuhan masyarakat yang didasarkan pada faktor seperti ketepatan, efektivitas biaya, dan efisiensi dari hal-hal yang memberdayakan dan membatasinya dari tekanan-tekanan ideologi atau kultural dan struktural dari institusi yang menjalankan fungsi politik dan administrasi secara rutin prosedural, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses kebijakan sehari-hari. Kebijakan fiskal dalam sebuah negara. Keberadaan kebijakan dalam dunia ekonomi adalah sebagai landasan atau dasar semua kegiatan yang berhubungan dengan dunia ekonomi, baik dalam ruang lingkup kecil hingga besar. Untuk itulah, kebijakan selalu ada dalam penyebutan ekonomi, dan salah satunya adalah kebijakan fiskal.
yang diterapkan dalam resesi ekonomi dalam rangka menghadapi keadaan ekonomi dunia. Dalam membangun demokrasi di Indonesia, kebijakan fiskal berperan untuk mendorong pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Peranan tersebut sejalan dengan salah satu fungsi APBN sebagai alat menjaga stabilitas dan akselerasi kinerja ekonomi sehingga dapat tercapainya pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, menyelenggarakan program-program atau rencana pemerintah secara efektif, efisien, dan tepat guna serta menghindari korupsi.